Salam, haleluya, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya berharap bahwa Bapak Ibu tidak bosan-bosan melihat saya setiap minggu. Setiap minggu udah dari berapa minggu ini kita live streaming dan yang khotbah Pak Kem terus. Saya berharap saya bisa menjumpai Bapak Ibu, tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu dan juga tidak bosan melihat saya terus dan juga tidak bosan melihat TV terus. Gimana, masih betah tinggal di rumah? Amin. Mau tidak mau kita harus tetap tinggal di rumah. Ibadah Paskah hari ini, minggu ini adalah ibadah Paskah yang luar biasa, suatu pengalaman kehidupan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemarin hari Jumat kita Jumat Agung, satu Jumat Agung yang juga luar biasa. Ya, kita melalui ibadah live streaming. Saya berharap Bapak Ibu tidak bosan untuk mengikuti ibadah ini dan tidak menjadi lemah karena keadaan atau situasi yang ada saat ini. Nah, hari Jumat kemarin buat rekan-rekan di channel YouTube saya mohon maaf karena ada sedikit kendala dalam live streamingnya, khususnya pada bagian film yang kami putar. Ada sedikit gangguan karena setiap film atau apapun yang kita putar di channel YouTube itu harus berlisensi. Ada lisensi yang kita harus taati, sehingga saya harus di ban untuk film itu. Tapi akhirnya saya juga bisa teruskan kembali untuk firman Tuhannya. Hari ini saya berharap kita tidak kena ban. Amin ya. Ikuti ibadah kami terus setiap minggu jam 10.30 dalam ibadah live streaming, baik yang ada di channel KMTT maupun yang ada di Facebook GBWC Latu Menten. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali lihat channel YouTube ini. Selamat datang Om Tante semuanya, Bapak Ibu semua, kalian diberkati Tuhan. Selamat datang juga buat jemaat Tuhan yang mungkin juga baru membuka channel ini. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Nah, hari ini saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan dari minggu pertama April sampai kepada hari Jumat dan hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu boleh menyimaknya, dan Bapak Ibu, saya berharap dan doa saya adalah setiap firman yang keluar dari bibir Allah itu tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Amin ya. Setiap firman yang keluar dari mulut saya yang dipakai Tuhan ini tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Setiap kita yang menyaksikan ini, melihat ini, baik yang ada di rumah melalui TV maupun melalui handphone, melalui apapun yang mendengar suara saya ini, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu dia pasti melaksanakan bagiannya dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita membiarkan firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita, dalam hati kita, membuat iman kita tumbuh. Nah, ketika iman kita tumbuh, Alkitab berkata demikian, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Amin ya. Bukan berarti itu gunung salah kita harus pindahin, bukan. Tapi gunung persoalan dalam kehidupan ini, masalahmu, penyakitmu, kesehatanmu, masalah rumah tanggamu, masalah bisnismu, usahamu, yang merupakan suatu masalah yang mungkin kita merasa itu seperti gunung yang menumpuk yang tidak bisa kita selesaikan. Khususnya dalam bulan-bulan ini ada masalah yang kita hadapi saat ini adalah gunung virus corona. Gunung virus corona ini sudah menggunung saudara, sudah sampai hampir ke 3.000 orang. Tapi itu bisa kita pindahkan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi. Kita bisa berkata kepada virus corona itu pergi, kita bisa berdoa dan Tuhan bisa menghalaukan itu. Tuhan memindahkan itu. Nah, hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dalam ibadah Paskah ini. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan selalu diberkati dan ditolong Tuhan. Amin ya. Tidak ada yang kejangkit virus corona. Semua dalam keadaan yang sehat. Ataupun ya, mungkin teman-teman yang kena dampak daripada virus corona dan mesti harus terbaring di rumah sakit karena virus corona, dan mungkin juga melihat
channel YouTube ini atau mau ke channel Facebook ini, saya dari tempat ini di channel YouTube ini dan juga di Facebook, saya berdoa buat Bapak Ibu setiap akhir daripada ibadah ini. Selalu saya berdoa biar Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, dan juga buat dokter-dokter yang ada, tenaga medis ada, rumah sakit yang ada dipulihkan, dan buat bangsa ini. Mari saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar minggu ini. Dari minggu tanggal 5 April sampai Jumat Agung kita belajar bagaimana di minggu lalu kita akan belajar dari Taman Getsemani. Apa yang dilihat Tuhan di Taman Getsemani, dan kita sudah melihat bahwa yang dilihat di sana adalah oleh Tuhan di sana adalah dampak daripada dosa, dan yang kedua akibat daripada dosa, dan yang ketiga adalah solusi terhadap dosa. Dan minggu kemarin hari Jumat kemarin dalam ibadah Paskah saya membahas tentang seandainya Yesus tidak disalibkan, ya kan? Kenapa seandainya Yesus tidak disalibkan? Karena di Taman Getsemani Yesus menawarkan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi kenyataannya hari Jumat kemarin kita sama-sama menyaksikan Yesus harus mengambil dan meminum cawan itu. Dan seandainya itu tidak terjadi, maka salah satu ayat yang memberkati saya di Wahyu pasal yang ke-1 berkata demikian, kalau seandainya Yesus tidak disalibkan, maka kunci kerajaan maut itu tidak diberikan kepada Yesus. Amin. Nah, hari ini pun sama saudara, dalam ibadah Paskah ini, dalam momen-momen Paskah ini, saya berharap bahwa saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan kita sama-sama belajar kembali lagi. Belajarnya apa saudara? Belajarnya adalah saya membantu kita untuk membaca di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat Bapak Ibu dan Bapak Ibu boleh menyimak. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Hari Jumat kemarin kita belajar tentang kunci kerajaan maut itu diberikan kepada Yesus melalui salib. Nah, di dalam Paskah ini kunci kerajaan surga dan kerajaan bumi ini diberikan kepada Yesus. Amin. Hari ini kita belajar tentang kunci kerajaan surga dan kunci kerajaan maut. Kunci kerajaan surga, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin ya. Segala kuasa yang ada di surga sana, segala kemuliaan yang ada di surga sana, di surga sana penuh dengan kemuliaan hadirat Tuhan. Segalanya itu diberikan kepada Yesus melalui kematian kebangkitannya. Dan bukan hanya itu saja, kuasa yang ada di bumi ini yang saat ini kita hidup ini, itu pun diberikan kepada Yesus melalui Paskah. Nah, Paskah artinya kemenangan. Amin. Hari ini adalah hari Minggu di mana kita merayakan hari kemenangan Yesus. Kemenangan terhadap apa? Kemenangan terhadap maut. Kemenangan terhadap apa? Kemenangan terhadap dosa. Kemenangan terhadap apa? Kemenangan terhadap akibat daripada dosa itu adalah maut. Yesus sudah menangkan itu bagi kita. Dan hari ini kita ada di hadirat Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah saudaraku, ayat ini dilatar belakangi oleh ayat-ayat sebelumnya. Bapak Ibu perhatikan, di situ dikatakan bahwa di Matius ayat-ayat sebelumnya dikatakan, dalam Matius 28 ayat-ayat sebelumnya mengungkapkan bahwa pagi-pagi benar Maria Magdalena dan Maria yang lain, mereka pergi ke kubur Yesus. Mereka pergi ke kubur Yesus untuk apa? Untuk melihat, karena mereka saking sayangnya kepada Yesus. Kenapa? Hari Jumat kemarin mereka sedang goncang-goncangnya. Mereka sedang digoncang oleh iman mereka. Tuhan, orang yang menjadi idola mereka, orang yang menjadi kebanggaan mereka, orang yang selalu mendampingi mereka, orang yang mereka berharap sebagai Mesias yang akan datang ke dunia ini, membebaskan mereka dari kehidupan di dunia ini. Namun orang itu telah mati. Dalam benak mereka bahwa Yesus sudah mati dan sudah selesai.
Tidak ada yang bisa lagi untuk menolong mereka. Tidak ada lagi yang bisa membantu mereka. Tidak ada lagi yang bisa menyembuhkan mereka. Tidak ada lagi yang memberikan makanan 5.000 orang kepada mereka dan sisa 12 bakung. Tidak ada lagi untuk meneduhkan angin. Tidak ada lagi orang yang mati dan dibangkitkan. Itu semua sudah selesai. Dalam kegalutan itu mereka pergi untuk membuat sesuatu. Nah, dalam perjalanan mereka sampai di kubur, ternyata kuburnya kosong. Katakan sebelah kiri kanan, kuburnya kosong. Colek, kuburnya kosong. Sebagai manusia, ketika kita melihat itu, karena ini sesuatu yang tidak akan pernah terjadi dalam sejarah. Dalam sejarah baru terjadi ada peristiwa Yesus. Hanya orang mati yang tiba-tiba hilang sendiri, mati dan bangun bangkit sendiri. Itu ada di peristiwanya Yesus. Kalau Lazarus mati dan bangkit karena ada Yesus yang mengatakannya. Sedangkan ini tidak ada, Yesus sudah tidak ada karena sudah disalib. Siapa yang membangkitkan dia? Siapa yang membangkitkan dia? Itu adalah pikiran-pikiran kita sebagai manusia ya, normal. Ketika kita merasa bahwa tidak ada pertolongan lagi, siapa yang bisa menolong kita? Di sini yang mengajarkan kepada kita adalah apa? Sekalipun semuanya itu, semua harapan, semua apapun itu yang tidak bisa sesuai dengan keinginan kita lagi, tapi selalu ada jalan yang Tuhan buat kita. Amin ya. Nah, saudaraku yang saya kasihi, dalam kegalutan itu mereka menjumpai kalau kuburnya ada peristiwa gempa, lalu ada malaikat turun ke situ dan menggulingkan batu itu, dan malaikat itu menjumpai mereka. Saya tahu kalian mencari Yesus yang disalibkan itu. Saya tahu kalian mencari Yesus yang disalibkan. Yesus yang sudah salibkan itu adalah Yesus yang kamu katakan dia adalah orang penjahat, seorang yang terkutuk, seorang yang hina, seorang yang tidak dianggap. Tapi hari ini orang itu tidak ada di sini. Orang itu sudah bangkit. Pergilah ke Galilea, seperti apa yang dia firmankan, dia akan menjumpai kalian di sana. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk hal batu yang menutupi kubur Yesus itu bisa digulingkan, apalagi batu persoalan dalam kehidupan kita. Allah pasti untuk hilangkan itu dalam kehidupan kita. Allah pasti menggulingkan itu dalam kehidupan kita sehingga kita keluar sebagai pemenang. Amin ya. Dia berkuasa atas alam semesta. Dari situ kita belajar pelajarannya apa, saudara? Bahwa Yesus bangkit membuktikan bahwa dia bukan manusia, tapi dia adalah Allah 100%. Maut tidak bisa mencegah dia lagi, maut tidak berkuasa atas kehidupannya dia lagi, karena dia sudah pegang kuncinya itu, dan saat ini dia keluar sebagai pemenang. Dan murid-muridnya diperhadapkan peristiwa ini. Sebagai manusia, saya merasa bahwa Maria Magdalena dan rekan-rekan dan murid-murid Yesus yang lain, mereka mewakili perasaan kita hari-hari ini. Mungkin perasaan kita hari-hari ini adalah perasaan yang dimana kita udah mulai putus asa. Kenapa? Karena semua toko, semua usaha, semua sekolah, semua apapun, semua tutup akibat daripada virus corona. Sehingga membuat kita mungkin mulai ada mungkin kita sementara ini mungkin bertahan. Tapi ada beberapa orang, saya baca berita bahwa berita bilang begini, pengusaha-pengusaha sudah membuat statement, kami bertahan sampai bulan Juni. Setelah itu mereka bilang, kami tidak sanggup dan kami akan mem-PHK-kan banyak orang. Bapak Ibu perhatikan, nanti juga akan banyak pengangguran yang baru yang muncul, dan juga itu membuat banyak chaos terjadi di bangsa ini. Tapi sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita bertanggung jawab, kita mendoakan agar hal itu tidak terjadi. Yesus bisa membalikkan itu semua untuk kemenangan dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam keadaan seperti itu, mereka menjumpai Tuhan Yesus lalu mereka tiba-tiba Yesus mendekati mereka dan Yesus berkata seperti ayat yang tadi kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi.
itu kan satu perkataan yang menenangkan kita, satu perkataan yang membuat kita menjadi tenang, satu perkataan yang membuat kita percaya kepada Tuhan. Dan yang belum percaya kepada Tuhan, engkau dengar baik-baik, satu perkataan bahwa kuasa di surga dan kuasa di bumi dipegang oleh Yesus. Gak main-main saudara. Yesus mendeklarasikan ini buat Bapak Ibu yang belum pernah mendengar tentang kabar ini. Bapak Ibu belum percaya dan belum terima Tuhan Yesus. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Yesus Allah yang saya sembah berkata demikian, kuasa di surga dan kuasa di bumi diberikan kepada Yesus. Artinya begini Bapak Ibu, Yesus mau bilang begini, kalau kamu mau ke surga, kalau kamu hidup di bumi diberkati, kamu hidup di surga juga, maka kamu harus melalui aku. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan itu kunci, perkataan itu digenapi ketika kunci kerajaan maut dan kerajaan surga itu diberikan kepada Yesus. Kerajaan bumi ini pun diberikan kepada Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan, Yesus punya kuasa yang luar biasa. Hari ini kita belajar ada Paskah adalah kunci, ya. Paskah adalah kunci kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saya ulangi, Paskah adalah kunci kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari belenggu dosa. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari penderitaan kita. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari kesusahan kita. Kemenangan dari apa? Kemenangan dari maut. Ya, dimana zaman dulu orang beranggapan bahwa maut itu adalah sesuatu yang menakutkan, kematian itu sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Kalau orang beranggapan bahwa tidak ada kebangkitan. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, Rasul Paulus berkata, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah imanmu kepada Yesus. Bapak Ibu bisa, seandainya Yesus tidak dibangkitkan, kunci kerajaan surga dan kunci kerajaan bumi ini tidak diberikan. Amin. Hari ini saudara, colek kiri kanan katakan kuncinya ada di Yesus sekarang. Apapun kunci yang ada di bumi ini, engkau punya kunci rumah, kunci apapun itu hanya bisa membuka rumahmu sendiri. Tapi untuk engkau mau masuk kepada surga, kerajaan surga dan mau diberkati, hidupmu dipulihkan, hidupmu disembuhkan, engkau terima mujizat, kuncinya cuma satu, percaya Yesus. Terima Yesus hari ini. Dimanapun dalam keadaan hari ini, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, engkau harus terima Yesus. Kuncinya cuma satu, engkau harus terima Yesus. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pilihan lain. Sebab Yesus sendiri berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau hari ini kita bisa sehat karena Yesus yang mengasihi kita. Hari ini kita kuat karena Yesus mengasihi kita. Hari ini kita bisa melakukan segala aktivitas dan norma karena Yesus sayang kepada kita. Sekalipun kita belum terima Yesus, sekalipun belum kita percaya kepada Yesus, tapi Dia tetap setia menunggu kita untuk datang kepada Dia. Bukan hanya Bapak Ibu saja. Bapak Ibu perhatikan Rasul Paulus, siapa dia? Rasul yang bejatnya luar biasa masa lalunya, seorang pembunuh luar biasa terhadap orang Kristen. Tapi satu kali kelak dia berjumpa dengan Yesus, mengubah kehidupannya. Siapapun latar belakangmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, sejahat apapun engkau datang kepada Yesus. Yesus memberikan pengampunan kepadamu dan menerima engkau, dan Dia membuka hati buat engkau, dan Dia mau hadir, Dia menjamah engkau. Engkau yang menyaksikan channel ini, saya berharap engkau benar-benar dijamah oleh Tuhan. Engkau membuka pintumu buat Yesus, dan biarkan Yesus masuk, dan Yesus mengubah hidupmu. Engkau diberkati di bumi ini, dan engkau masuk surga. Engkau dipulihkan di bumi ini, dan engkau masuk surga. Kerajaan di bumi ini, kuasa di bumi ini, engkau melihat di bumi ini ada begitu banyak kuasa. Kuasa yang ada di bumi ini, Bapak Ibu tahu kuasa apa? Bapak Ibu tahu kuasa apa di bumi ini? Di bumi ini adalah kuasanya apa saudara?
iblis itu dikatakan dia telah dilemparkan ke bumi ini. Dan kuasanya itu diberikan kepada dia, dan dia saat ini menguasai dunia ini. Makanya waktu Yesus dicobai di padang gurun, Yesus bilang apa? Dia berusaha untuk mencobai Yesus, untuk menjatuhkan dari hubungan bait Allah. Dan juga dia bilang begini, kamu coba lihat segala kerajaan bumi ini, itu kalau kamu sujud menyembah aku, ini semua saya berikan. Tapi Yesus tidak menyembah dia. Kenapa? Karena Yesus tahu kuncinya itu bukan kamu, tapi Allah Bapa. Dan Allah Bapa itu berikan kepada saya hari ini. Maka hari ini, minggu lalu kita, hari Jumat kemarin, kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan, kita tidak akan mengusir setan atas nama Yesus. Tapi hari ini, kalian yang saat ini menyaksikan, mungkin setan pun yang menyaksikan channel ini, atau siapapun yang menyaksikan channel ini, aku bilang nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Yesus punya nama yang berkuasa, yang bisa mengubahkanmu, membuat engkau menjadi orang yang berhasil dalam hidup ini. Itu nama-nama yang berkuasa. Saya punya pengalaman tentang nama itu. Sampai hari ini yang membuat saya kenapa tidak mau digeserkan dari nama itu adalah saya punya pengalaman. Sampai dari kecil saya hidup di hutan. Saya tidak punya siapa-siapa, saya sendiri di hutan belantara. Anak umur 6 tahun ada di hutan. 5 sampai 12 tahun ada di hutan sendiri. Ada di sana, Bapak Ibu bisa bayangkan hutannya bukan seperti hutan di Jakarta. Hutan belantara. Binatang buasnya juga banyak, setannya juga banyak, ular-ularnya juga banyak. Tapi saudara yang saya kasihi, saya dari kecil saya sudah membuktikan bahwa nama itu punya kuasa adalah ketika saya ada di hutan, ketika saya menghadapi apapun, saya sebut nama Yesus, saya dibela dan ditolong. Dan hari inilah yang membuktikan saya bahwa nama itu punya kuasa yang luar biasa. Engkau yang melihat ini, engkau menyaksikan ini, aku percaya itu nama itu sedang mengguncangkan hatimu. Nama itu sedang membuat engkau bergetar hari ini. Nama itu sedang membuat engkau merasa terguncang hari ini, sehingga engkau menerima Yesus, engkau percaya kepada Yesus, engkau berikan hidupmu kepada Yesus. Dan Yesus menjaminkan engkau ada di surga hari ini. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, coba tanyakan kepada semuanya, kalau kamu mati, kamu kemana? Semua pasti berjawab, saya pasti masuk surga. Coba Bapak Ibu perhatikan ajaran yang lain, kalau kamu mati, kamu kemana? Mereka tidak bisa memberikan jawaban yang pasti mereka kemana. Kenapa? Karena kalau mereka berbuat baik, mereka tahu ada di mana. Tapi kalau mereka tidak berbuat baik, mereka tidak tahu apa yang ada, mereka ada di mana. Maka mereka selalu menjawab, mudah-mudahan, semoga. Tapi kalau hari ini kita umat Kristen yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, Alkitab memberikan kunci kerajaan surga dan kerajaan bumi diberikan. Engkau terima Yesus, hari ini Yesus menjaminkan engkau masuk surga. Ya, kita cepat saja ya. Kita langsung ke to the point. Apa kuncinya? Kuncinya apa? Banyak kuncinya, tapi saya mau berikan ada 3 kunci yang buat Bapak Ibu yang menyaksikan ini hari ini. Yang pertama ada Ibrani pasal 10 ayat 19. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tempatnya maha kudus, yang hanya bisa masuk adalah imam besar. Yang hanya bisa lakukan itulah orang-orang yang pilihan Tuhan, yang hanya itu khusus. Tidak semua umat Israel melakukan itu, masuk ke situ tidak gampang saudara. Itu tempat-tempat yang sangat kudus dan itu khusus pada peraturan Taurat yang dulu. Tapi ketika Yesus mati di atas Golgota, tabir bait suci itu terbelah. Dan semua yang percaya kepada Yesus, yang sudah terima kunci Yesus, Yesus sudah membukakan itu. Dan Yesus bilang kita saat ini dengan bebas memuji dan menyembah. Kita masuk ke sana, kita memuji dan menyembah. Saya catat yang pertama adalah kuncinya adalah sekarang ada kita menyembah, berdoa, beribadat tanpa batas.
Dulu Bapak Ibu kalau mau pergi berdoa, ibadah, punya aturan mainnya. Bapak harus kiblat kemana, arahnya kemana, itu yang aturan mainnya. Ada tata cara tentang ibadah. Bapak Ibu harus duduknya seperti apa, Bapak Ibu harus menyembahnya seperti apa, Bapak Ibu harus memberikan korbannya seperti apa, jam berapa, semua diatur sedemikian rupa. Bapak Ibu gak bebas memuji dan menyembah Tuhan. Dulu saudara, Bapak Ibu tidak sembarangan menyebut nama Tuhan. Amin ya. Bapak Ibu zaman dulu perhatikan, maka bangsa Israel tidak sampai hari ini tidak pernah menyebut namanya nama Tuhan. Mereka kalau nama Tuhan adalah YHWH. Kalau sekarang lalu bisa diterjemahkan namanya Yahweh, enggak, itu nggak bisa disebut, huruf mati, sehingga tidak bisa disebut. Namun saudara, Yesus datang, Yesus bilang begini, sekarang kita menyebut dia ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa itu ada bahasa hari-hari, bahasa Aram yang ada di Timur Tengah. Dan Yesus pergunakan itu, mengizinkan itu kita menggunakan, tidak sembarangan bahasa yang digunakan di dalam ibadah zaman dulu. Tapi ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dibangkit dari antara orang mati, hal itu diberikan kepada kita, kuncinya itu diberikan kepada kita. Sekarang kita dengan bebas, kita mengangkat hati kita, kita dimanapun, kapanpun, jam berapapun, menghadap kemanapun, di situasi apapun, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar kita, itu kuncinya. Pasca adalah kunci kemenangannya itu saudara. Kita beribadah tanpa batas seperti hari ini. Iblis menyangka mungkin dengan adanya dia memberikan virus corona, maka akan orang semua pintu-pintu gereja tertutup. Dia akan menutupi semua pintu-pintu gereja, tempat-tempat ibadah dia akan tutup semua. Tapi dia gak sadar kalau tempat live streaming dia tidak tutup. Akhirnya anak-anak Tuhan pun bisa menyaksikan Tuhan tanpa batas lagi lebih lewat live streaming. Kita bisa bayangkan saudara, tanpa batas lagi. Bapak Ibu hari ini menyaksikan kami melalui channel YouTube di TV Bapak Ibu, di handphone Bapak Ibu, di laptop Bapak Ibu pun. Bapak Ibu menaruhkan hati kita kepada Tuhan, berdoa, mujizat terjadi. Mujizat terjadi kalau zaman dulu tidak bisa, tapi sekarang bisa. Itu adalah kunci di mana kita beribadah, berdoa tanpa batas lagi. Kemenangan luar biasa kehidupan kita. Yang kedua, saking semangat ya, yang kedua ada kunci yang kedua, Ibrani pasal 10 ayat yang 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, kunci bagaimana supaya kita mengalami kemenangan. Tadi kita sudah mendengar yang pertama adalah kita dengan bebas tanpa batas untuk bertemu dengan Tuhan. Tanpa batasan apapun lagi kita bisa beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Yang kedua, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 20 itu menjelaskan kepada kita bahwa kuncinya adalah selalu ada jalan baru dan hidup. Perhatikan kalimat itu, selalu ada jalan baru dan hidup. Benar saudara, hari ini semua tempat di mana tutup semua. Kiri kanan muka belakang tutup semua. Usaha mungkin lagi lesu. Bapak ibu yang bekerja mungkin juga udah hopeless semua. Bapak ibu yang berusaha Bapak ibu mungkin sudah ada beberapa berita yang saya baca adalah mereka bisa bertahan sampai kepada bulan Juni. Mereka juga sudah mungkin tidak sanggup lagi untuk membiayai karyawan dan lain-lain sebagainya, operasional yang tinggi. Bapak ibu bisa perhatikan. Tapi hari ini dengarkan firman Tuhan. Pasca adalah pasca kemenangan. Tuhan datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Hari ini kita menyaksikan channel ini, saya memberitahu kepada Bapak Ibu, engkau dengar baik-baik bahwa kunci kerajaan surga dan kerajaan bumi diberikan kepada Yesus, dan kuncinya adalah saudara, selalu ada jalan baru, jalan keluar dalam hidupmu. Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagimu. Seketika orang lain jalan tertutup, Tuhan akan buka jalan bagimu. Ketika orang lain mungkin lagi lesu, engkau tetap diberkati, engkau tetap punya harapan.
engkau tetap diberkati dan Tuhan selalu menolongmu dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah kurang cara untuk memeliharamu. Tuhan tidak pernah kurang cara dan metode untuk membantumu, untuk memulihkanmu, untuk menolongmu, untuk membuat engkau selalu berhasil dan beruntung dalam hidupmu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita pegang baik-baik ini kunci. Biarlah kita yang ada dalam Tuhan Yesus, yang sudah terima Tuhan maupun yang belum terima Tuhan, kau dengar baik-baik. Kunci ini, kunci jalan yang baru, selalu baru buka buat kau, hanya yang kau jumpai di dalam Yesus. Lewat Paskah inilah yang kau menjumpai itu. Lewat Paskah inilah yang kau menjumpai itu. Yang berikutnya dan yang ketiga, apa kuncinya? Ibrani 10 ayat ke-21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah ibadah. Ini menggambarkan tentang rumah ibadah zaman dulu. Seorang imam besar, dia harus masuk, hanya boleh masuk kepada ruang Maha Kudus adalah imam besar itu. Dia membawa permohonan, doa-doa dan keluhan-keluhan daripada orang Israel. Dia membawa setiap orang-orang yang berbuat dosa dan dia memohon pengampunan buat mereka. Dia memohon belas kasihan buat mereka. Dan hanya doa imam besarlah yang didengar oleh Tuhan. Dan Yesus mati di atas kayu salib dan mati dan bangkit. Itu kunci bahwa dia sebagai imam besar dalam kehidupan kita itu diberikan. Dia menjadi imam besar atas rumah Allah. Kalau minggu lalu kita sudah belajar, rumah Allah itu adalah tubuh ini. Yesus berkuasa dan menjadi imam besar atas tubuh ini, atas kehidupan kita, atas penyakit kita, atas persoalan kita, atas masalah kita. Tuhan bersyafaat selalu buat kita. Imam besar salah satu pekerjaannya adalah bersyafaat, berdoa, memohon pengampunan berkat bagi umat Israel. Dan Tuhan hari ini ada di surga sana. Dia bersyafaat, dia berdoa, memohon supaya kita imannya tidak gugur. Jangan sampai hanya gara-gara virus corona kita tinggalkan Tuhan. Dia berdoa sampai hari ini supaya kita tidak ada seorang pun yang percaya kepada dia, imannya tidak akan gugur. Kenapa? Karena kita menjadikan dia menjadi imam besar dalam hidup ini. Saya berharap kalian yang menyaksikan ini, melihat channel ini, kalian mengerti bersama bahwa hidupmu adalah bukan hidupmu engkau lagi, tapi Yesus Kristus yang hidup di dalam engkau. Tubuhmu bukan engkau punya pribadi sendiri, tapi itu adalah bait Allah, di mana roh Allah berdiam. Tuhan berdiam dan bernaung. Dan Tuhan bilang apa? Aku menjadi imam besar atas hidupmu. Pekerjaan imam besar adalah dia berdoa dan memberkati umat Israel. Tuhan hari ini berdoa dan memberkati kita senantiasa. Kerinduan Tuhan adalah setiap hari ada dia memberkati kita. Tidak ada pernah di ayat Tuhan berdoa untuk mengutuki kita. Tidak ada di Alkitab Tuhan berdoa supaya kita celaka. Tidak ada di Alkitab Tuhan berdoa supaya Tuhan mau supaya kita mengalami masa depan yang suram. Tidak ada. Tapi Tuhan dari dulu sampai sekarang rancangan terhadap kehidupan kita adalah dia merancangkan rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Engkau yang melihat ini, hidupmu engkau pegang baik-baik. Ketika engkau terima Yesus, dia menjadi imam besar atas hidupmu, maka engkau akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Nah, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ini adalah 3 kunci. Yang ketiga adalah Yesus memegang kendali tugas seorang imam. Yesus memegang kendali tugas seorang imam. Zaman dulu kalau Bapak Ibu mau supaya Bapak Ibu dosa diampuni, tadi saya sudah jelaskan, harus ketemu imamnya dulu. Tapi hari ini Bapak Ibu membuka hati Bapak Ibu. Di tempat tidur duduk, di kursi duduk, nungging, nengadah, apapun, bebas. Dia menjadi imam dalam hidupmu. Luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu, saya bilang, terlalu baik bagi kita. Paskah adalah kemenangan yang luar biasa.
Yang ketiga ini saya harap Bapak Ibu perhatikan. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kunci ini kita terima? Bagaimana supaya kunci ini terus kita pelihara dengan baik? Bagaimana kunci yang tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu di pertama, yaitu supaya kunci bagaimana? Yang pertama adalah menyembah, berdoa, beribadah tanpa batas. Yang kedua adalah selalu ada jalan baru buat kita. Dan yang ketiga, Yesus memegang kendali tugas seorang imam. Bagaimana supaya kunci-kunci ini terpelihara dengan baik? Bagaimana supaya kunci-kunci ini Yesus sudah pegang, tapi bagaimana supaya kunci-kunci ini tidak hilang dalam hidup ini? Ya, ada 3 cara, yaitu di Ibrani. Kita tetap di konteks Ibrani. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Yang pertama, supaya kunci ini tidak akan hilang dalam kehidupan kita. Sekalipun Bapak Ibu kita tidak menganut kepercayaan bahwa kalau kita sekali tetap berterima Tuhan maka kita akan seterusnya selamat, tidak. Tapi kita menganut kepercayaan, keyakinan kalau engkau terima Tuhan hari ini tapi engkau tidak teguh berpegang kepada firman Tuhan hari ini, maka engkau pun bisa kunci itu kan hilang. Engkau akan kerajaan maut akan merebut engkau. Tapi kalau hari ini engkau dengar ini, engkau dengar baik-baik, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu bahwa kunci, bagaimana supaya kunci ini tetap ada dalam hidupmu. Tuhan bilang begini, teguh di dalam Tuhan. Engkau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan berjanji yang untuk menolong kita, maka Dia janjinya setia untuk menolong kita. Kita pegang baik-baik Tuhan. Kita teguh sekali Yesus tetap Yesus. Tidak mau digantikan oleh apapun. Tidak mau digantikan oleh jodoh. Tidak mau digantikan oleh uang. Tidak mau digantikan oleh kesusahan. Tidak digantikan oleh penyakit. Kita apapun yang terjadi dalam hidup ini, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Saya memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa Bapak Ibu. Satu film yang pernah saya terima, dan kalau mungkin sempat nanti bisa ditampilkan, saya coba tampilkan. Adalah satu keluarga di India, bahwa mereka didapati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau nggak salah di India, kalau nggak di India, di Afrika. Lalu kepala suku ini memanggil keluarga ini. Lalu kepala suku menawarkan kepada mereka, kalau kalian mau supaya nyawa kalian selamat, nyawa istrimu, nyawa anakmu perempuan dan anakmu laki-laki, dan nyawamu selamat, sangkalah Yesusmu dan kalian selamat. Dia bilang apa? Dia nyanyikan pujian, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dia tidak ingkar, istrinya mati. Saya dengar peristiwa itu saya sedih. Kedua, kalau kamu menyangkal Yesusmu, maka anakmu selamat. Dia nyanyi, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anakku mati. Sekarang dia, sangkal Yesusmu dan engkau akan selamat. Dia nyanyi kepujian ini. Dan saudara, akhirnya dia pun mati. Satu saat saudara, kepala suku ini sudah selesai pikir membunuh dia, dan sudah selesai. Kampung itu aman, daerah itu mungkin sudah aman, karena semua itu adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi malam dia tidak bisa tidur. Tuhan menjumpai dia. Lalu dikumpulkan semua masyarakat itu dan dia bilang begini, saya telah berdosa terhadap Tuhan orang yang saya bunuh itu. Hari ini saya menyatakan saya terima Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, orang yang kehilangannya nyawa sekalipun, dia tidak akan mundur sedetik pun. Dia yang berjanji untuk menolong dan memberkati, pasti
Mungkin pertaruhannya adalah nyawanya dia, tapi dia mati sebagai martir di dalam Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu. Kepala suku satu kampung semuanya terima Yesus. Sekalipun kita anggap oh dia percaya Yesus, akhirnya dia mati. Coba dia nggak percaya Yesus, dia tidak mati. Kematian nyawanya dia menyelamatkan semua kampung itu. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita akan berada di akhir zaman. Saya perhatikan, kasih tahu kepada Bapak Ibu, keadaan ekonomi bukan makin hari makin baik, makin tidak baik. Keadaan negara ini bukan berarti makin hari makin tidak baik. Kita tetap berdoa supaya baik. Tapi Alkitab bilang apa? Akhir zaman akan datang masa yang susah. Yang kita mau makan saja saudara, gaji kita, upah kita mau makan, itu hanya bisa membeli makan. Kenapa? Saking susahnya, saking sulitnya. Bukankah hari-hari ini kita udah dilatih, udah dipersiapkan. Keadaan-keadaan susah ini kita dipersiapkan. Yang kedua, Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Yang kedua adalah saya bacakan bahwa Bapak Ibu adalah sebagaimana supaya kunci ini tidak hilang, kita mengaplikasikan kasih Kristus. Kita mempraktekkan kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen dan orang tahu kalau kita Kristen, perilakunya adalah mencerminkan Yesus. Yesus mengasihi musuh-musuhnya, maka kita pun mengasihi musuh-musuh kita. Pak Pendeta ngomong enak, Pak Pendeta ngerasain, saya yang dilukai ini Pak, saya yang dilukai ini, maunya ini saya mau balas dia. Stop itu. Tuhan tidak mengajarkan itu. Kita tetap mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita tetap berdoa buat mereka yang menyakiti kita. Kita tetap berbuat baik kepada semua orang, tidak kepada siapa saudara kita, tapi siapapun, termasuk istri kita, termasuk suami kita. Colek kiri kanan, gue disuruh berbuat baik sama lu yang tadi sakitin gue, yang tadinya marahin gue, yang tadi omelin gue disuruh berbuat baik sama lu. Mengaplikasikan kasih Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Saya punya teman Kem, gue bukan gak mau percaya Yesus lu, kata dia. Gue bukan gak mau ke gereja, bukan. Tapi yang nipu saya itu tuh orang yang berdiri mimbar. Gak menjamin saudara. Kita pendeta-pendeta pun kadang kita tidak bisa mempraktekkan, malah aplikasikan kasih Kristus itu bagi orang lain. Ya kan? Hari ini kedengar firman Tuhan melalui channel ini, aku berdoa buat Bapak Ibu, aplikasikan kasih Kristus bagi bangsa ini, bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, bagi anak-anak kita, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi mantu kita, bagi mertua kita. Oh, mertua Pak, aduh. Tuhan tetap mau kita untuk melakukan, mengaplikasikan dan mempraktekkan kasih itu kepada siapapun. Supaya kunci ini jangan sampai hilang. Kalau kita tidak melakukan kasih, Allah adalah kasih, maka kita pun harus mengaplikasikan kasih itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga dan yang terakhir, ngoceng gak bisa selesai. 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang ketiga adalah saudara, ini yang selalu menjadi problem ini adalah bagaimana supaya kasih itu, kunci ini jangan sampai hilang. Kunci kerajaan maut dan kunci kerajaan kerajaan bumi dan kunci surga diberikan kepada Yesus, dan Yesus tawarkan itu kepada kita. Dan bagaimana kita supaya kunci ini jangan sampai hilang adalah kita tetap setia beribadah. Mari kita nasihati saudara, teman-teman kita yang mungkin tidak bisa ibadah karena tidak nyaman kalau tidak ada di gedung. Semua gereja hari ini live streaming. Bapak Ibu fokuskan hati Bapak Ibu, perhatian Ibu untuk tetap beribadah. Kenapa? Karena menjelang hari Tuhan akan datang masa yang susah. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, akan datang di mana orang akan mengalami kelaparan, bukan kelaparan karena makanan dan minuman. Mereka akan berlayar dari utara, timur, selatan, barat untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu sudah tidak ada lagi.
Hari ini kita diluaskan, sudah tidak lagi ada di gedung gereja, kita sudah ada di live streaming. Dan Bapak Ibu bisa menyaksikan ini dengan luar biasa. Saya percaya ini adalah cara kerja Tuhan supaya Injil Kerajaan Surga ini sampai ke seluruh orang yang ada di pelosok bumi ini, untuk mereka mendengar tentang firman Tuhan. Kita tetap saling menasihati untuk tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, pertemuan perkumpulan untuk menyaksikan live streaming dalam ibadah itu terus kita lakukan. Kenapa? Karena membuat iman kita bertumbuh. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata, engkau setia beribadah, aku melalukan penyakit dari hidupmu, aku memberkati roti makananmu, dan hidupmu dipulihkan. Aku akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Mari kita sungguh-sungguh melakukan ibadah dalam hari-hari terakhir ini, supaya apa? Hidup kita, kunci kerajaan surga itu tidak akan hilang dalam hidup ini. Kunci kerajaan di dunia ini pun tidak akan hilang dalam dunia ini. Hidup kita dipulihkan, hidup kita diberkati, hidup kita dikuatkan, dimampukan. Semua bisa kita dapat apabila kita ada di hadirat Tuhan, apabila kita datang dan menyembah Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat terbaik kita. Saya berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah terima. Meteraikan itu dalam kehidupan kami dan ajari kami untuk melakukannya. Biarlah kami sudah terima mujizat-Mu dalam ibadah Paskah hari ini. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan Bapa dalam nama Yesus. Amin.